Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Padang Pariaman, saya Neni Juliani dari SD 04 Padang Sago. Saya Aminatul Hadawiyah dari SDN 32 Sungai Limau. Saya Ida Marni dari SMP 3 Sungai Limau. Kami akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Aminah. Salam Ibu Neni. Apa kabarnya hari ini Bu Aminah, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan Bu Ida, betul itu Bu? Betul sekali Bu. Kemarin Ibu Ida menemui saya untuk melakukan sesi coaching dengan saya Bu. Makanya saya mengajak Ibu untuk menjadi supervisi saya agar proses coaching yang saya lakukan berjalan dengan lancar. Dan saya ingin mengetahui di mana letak kelemahan saya. Insya Allah Bu, berarti di sini saya akan bertindak sebagai observer ya Bu ya. Ya. Nanti kan ada sesi diskusi nih Bu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari proses coaching yang akan Ibu jalankan nantinya? Kompetensi yang ingin saya capai pada proses coaching ini yaitu yang pertama mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot karena saya merasa belum maksimal dalam kompetensi ini. Makanya saya meminta Ibu untuk menjadi supervisi saya. Oh, jadi nanti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan tersebut? Seperti yang saya bilang tadi Bu, saya akan mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan saya melakukan proses coaching, saya berharap saya akan lebih terlatih lagi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, kemudian kepada rekan sejawat saya. Itu saja Bu. Ya, semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu Aminah ya. Ya, terima kasih. Dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang Ibu inginkan dari saya untuk saya amati lebih fokus nantinya Bu? Bagian yang ingin saya Ibu amati yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif, kemudian pada bagian memberikan pertanyaan berbobot. Dua kompetensi itu Bu yang ingin Ibu supervisi. Ya, bagus sekali ya Bu Aminah ya. Jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching ini pasti Ibu memiliki persiapan, ya kan Bu? Iya. Kira-kira persiapan apa saja yang telah Ibu siapkan sebelum melakukan proses coaching dengan Ibu Ida nantinya? Persiapan yang sudah saya persiapkan yaitu saya sudah membuat beberapa pertanyaan berbobot yang nantinya akan disesuaikan dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ibu Ida. Kemudian sebelumnya saya juga sudah berlatih bagaimana mendengarkan dengan aktif, itu yang namanya mindful listening. Kemudian ibaratnya saya sudah memahami kembali prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching yang akan saya terapkan terkait dengan alur kita dan mendengarkan dengan rasa. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu Aminah ya persiapannya, mulai dari mencatat hal-hal yang mau ditanyakan, pertanyaan-pertanyaan akan ditanyakan nantinya kepada coaching, kemudian Ibu telah memahami prinsip-prinsip coaching, kemudian Ibu juga telah mempersiapkan diri Ibu dalam melakukan percakapan dengan alur tirta dan mendengarkan dengan rasa. Itu bagus sekali Bu. Kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Ibu sekarang berada di posisi mana ini Bu? Kalau untuk skala Bu, saya masih memposisikan diri saya pada posisi 6. Oh iya. Nanti dari adanya observasi yang akan saya lakukan nanti pada saat coaching, apa harapan yang akan Ibu, harapan yang Ibu harapkan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Kalau harapan saya setelah saya melakukan proses coaching, saya berharap yang tadinya saya berada pada posisi 6, kalau dapat setelah saya melakukan proses coaching terhadap coaching yang meningkat dari 6 tadi menjadi 8, kalau enggak 9 lah Bu. Ya, bagus sekali ya Bu ya, rencananya bagus sekali capaian akan Ibu capai. Yang saya ingatkan di sini Bu, sebelum Ibu melakukan coaching,
sebaiknya ibu harus melakukannya dengan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, bebas dari judgement, asumsi ataupun asosiasi. Kemudian kalau bisa ibu dapat mendorong coach ibu nantinya untuk menggunakan ide-ide dan mengembangkan potensi yang ada pada diri coach ibu nantinya. Kemudian kalau bisa ibu konsisten dengan menggunakan alur cerita yang ibu rencanakan tadi dan mendengarkan dengan rasa. Kira-kira Bu Aminah masih ada yang perlu kita diskusikan hari ini? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih atas bantuan Ibu. Iya, semoga rencana ibu nantinya, proses coaching yang ibu lakukan dengan Bu Ida nantinya berjalan dengan lancar. Saya doakan rencana ibu dapat ibu lakukan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Aminah. Waalaikumsalam, Bu Ida. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, ini Bu, saya ada masalah di kelas saya Bu. Apa masalahnya, Bu? Oh begini, siswa saya tidak fokus dalam pelajaran saya Bu. Kira-kira apa penyebabnya, Bu? Oh, setelah saya tanya pada siswa saya, sebagian mereka tidak fokus karena memang belum sarapan sebelum masuk kelas, dan sebagian yang lain karena memang daya serapnya yang lemah Bu. Jadi, apa tujuan Bu Ida setelah Bu Ida menceritakan masalah yang Bu Ida temukan di kelas? Apa tujuan yang ingin Bu Ida capai? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Ya, Bu Ida. Saya mau tanya lagi, sejauh ini apa yang sudah Ibu Ida lakukan? Saya sudah melakukan pembelajaran, sudah memakai media, sudah bekerja bermacam-macam seperti belajar kelompok ya Bu untuk mengaktifkan. Tapi sebagian dari mereka memang saya lihat tidak fokus, gelisah dan banyak melamun Bu. Kira-kira apa penyebab anak tadi melamun, anak tadi gelisah, apa penyebabnya kira-kira? Ya setelah saya telusuri ya Bu masing-masing anak itu, memang mereka belum sempat sarapan karena tinggalnya jauh Bu. Jadi dia berangkat sekolah itu memang belum sarapan dari rumah, dan kemudian sebagian yang lain itu memang kemampuan daya serap mereka kan sangat lemah Bu. Itu penyebabnya yang masalah di kelas yang saya pelajari itu Bu. Kira-kira dari masalah yang Ibu Ida hadapi ini nih, anaknya tidak fokus dalam belajar, ada yang apa namanya tadi kata Ibu? Daya serapnya lemah. Daya serapnya lemah. Ibu sudah mengusahakan belajar kelompok, sudah membimbing anak tersebut belajar tambahan, tapi masih juga belum cukup ya Bu ya. Kira-kira apa rencana Ibu Ida untuk kedepannya? Saya akan memanggil orang tua, mengajak orang tua berkolaborasi Bu tentang anak yang tidak sarapan ini, agar anak-anak itu sebelum berangkat sekolah diberi sarapan dulu atau diberi bekal makanan Bu. Kemudian memberitahu bahwa anak yang lemah daya serapnya ini, saya akan memberikan belajar tambahan sepulang sekolah seperti itu Bu. Kira-kira kalau diberi jam tambahan pulang sekolah, bagaimana respon orang tua, respon anak murid Ibu itu? Bagaimana responnya? Apakah anak-anak itu menyetujuinya? Kemudian bagaimana tanggapan orang tuanya? Ya, mana saja yang Ibu butuhkan dukungannya? Oh iya, setelah saya bicarakan dengan orang tua Bu mengenai belajar tambahan ini, itu sebagian besar orang tua pasti mendukung ya Bu, karena ini kan menyangkut kepentingan anaknya tentunya ya Bu, dan anak tersebut pun setelah saya tanya dia mau, dia bersedia. Nah setelah itu saya mengajak membicarakan ini kepada kepala sekolah saya Bu untuk tentang belajar tambahan ini agar kepala sekolah mengizinkan. Kemudian saya juga mengajak rekan-rekan sejawat bagaimana dia bisa juga meluangkan waktu untuk pelajaran-pelajaran lain juga tentang anak yang memang daya serapnya lemah ini. Jadi kita kasihlah belajar tambahan seperti itu. Kira-kira dalam Ibu Ida memberikan pembelajaran tambahan kepada anak, Ibu menemukan hambatan atau gangguan tidak? Ya kalau hambatan mungkin karena sebagian anak yang jauh dia
ingin buru-buru pulang Bu, jadi ada yang tidak mengikuti sampai selesai seperti itu. Nah, itu aja mungkin bentar lagi. Terus saya mau tanya lagi Bu, tadi kan Ibu sudah mengajak rekan sejawatnya, sudah berorganisasi dengan rekan sejawat. Nah, bagaimana respon rekan sejawat Ibu tentang rencana yang Ibu akan laksanakan ini? Sebagian mereka mendukung sekali Bu, bahkan juga bersedia membeli budget tambahan ini. Namun sebagian yang lain ada juga yang kurang mendukung karena mereka mungkin tidak mau menambah waktunya barangkali ya Bu. Lalu bagaimana dengan kepala sekolah? Apa bentuk dukungan dari kepala sekolah terhadap yang Ibu lakukan ini? Saya menyampaikan kepada kepala sekolah dan meminta agar kepala sekolah memberi bimbingan lagi kepada guru yang tidak mendukung tadi agar juga ikut melaksanakan ini karena ini menyangkut kemajuan siswa-siswa di sekolah kita juga tentunya ya Bu. Ya, jadi kan Ibu menyampaikan ada hambatan ya, ada beberapa dari temannya yang sudah tidak setuju, ada yang setuju, ya kan? Kira-kira bagaimana cara Ibu Ida mengatasi masalah yang Ibu hadapi? Kalau saya ya, untuk saya sendiri kan saya cocokkan lah jadwal saya yang bisa ya Bu. Kemudian begitu juga teman saya yang sebagian yang bisa melaksanakannya. Mungkin bagi teman yang tidak bersedia, nah mungkin itu dicarilah guru pengganti oleh kepala sekolah supaya terlibat mengajar sore atau mengajar tambahan itu bagi guru-guru yang bersedia saja. Gitu. Sejauh ini bagaimana keadaan sekolah Ibu? Alhamdulillah setelah kami terapkan yang seperti itu Bu, jadi siswa yang malas-malas tadi, yang kurang memang pemahamannya lemah, karena kita sudah memberi belajar tambahan, akhirnya mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan bisa menyelesaikan soal-soal yang saya berikan di sekolah Bu. Bagus sekali ya rencana Ibu ya, saya cium jempol untuk Ibu Ida. Kemudian dari rencana Ibu tadi, Ibu sudah melaksanakan belajar sore namanya, ya istilahnya belajar tambahan, ya sudah berkolaborasi dengan orang tua murid, sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat, sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah. Jadi sudah kita Ibu atasi juga ya permasalahannya. Tadi sudah mengajak teman-teman rekan sejawat untuk bekerja sama, mengajak kepala sekolah bekerja sama. Dan Ibu sudah menemukan solusinya ya, dari permasalahan yang Ibu hadapi itu. Kemudian saya mau tanya, apa komitmen Ibu setelah Ibu berhasil melakukan, kan Ibu mau melaksanakan nih, terus Ibu punya komitmen, apa komitmen Ibu yang Ibu harapkan dalam melaksanakan kegiatan Ibu ini? Saya akan melaksanakannya secara kontinu Bu. Saya akan melaksanakan terus-menerus sampai siswa saya benar-benar mengalami perubahan, sehingga mereka sudah antusias dalam belajar, sudah fokus menerima pelajaran. Nah, seperti itu Bu, sehingga soal-soal yang kami berikan itu sudah bisa dibahas, diselesaikan dengan baik oleh siswa. Ya. Nah, kemudian bagaimana perasaan anak Ibu setelah Ibu berikan belajar tambahan, anak-anak Ibu yang kurang fokus belajar tadi, yang daya ingatnya lemah tadi, bagaimana setelah Ibu berikan pelajaran tambahan, bagaimana kondisi anak Ibu sekarang? Alhamdulillah semua siswa saya jadi bersemangat Bu, ya tidak lagi termenung, tidak lagi tidak memperhatikan pelajaran ya, jadi semua sudah semangat, sudah antusias, sudah aktif dalam pembelajaran yang saya berikan. Nah seperti itulah Bu kondisi siswa saya sekarang Bu. Ya, jadi kita sudah bercerita panjang lebar nih Bu. Bagaimana perasaan Ibu Ida setelah Ibu Ida melakukan percakapan yang panjang lebar dengan saya? Bagaimana perasaannya sekarang Bu? Sudah sangat lega Bu, karena sudah bisa berbagi dengan Ibu tentang masalah di kelas saya Bu. Ya, semoga rencana Ibu Ida berjalan dengan lancar ya. Saya ingin bercerita kembali dengan Ibu Ida dengan topik yang berbeda di lain waktu tentang perkembangan anak didik Ibu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Terima kasih sudah berbagi ya Bu ya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Aminah, selamat sore. Waalaikumsalam Ibu Neni, selamat sore. Tadi Ibu telah melakukan proses coaching ya Bu dengan Bu Ida.
Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Nilai saya tadi, menilai diri saya sudah melakukan proses coaching dengan alur cerita, saya sudah juga mendengarkan dengan rasa, kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian saya juga sudah mendengarkan coaching dengan aktif. Ya, bagus sekali ya Bu Aminah. Ibu telah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur cerita. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian? Selama proses coaching tadi, Ibu, proses coaching saya tadi dengan Ibu Ida, saya sudah menggali Ibu Ida dengan menggunakan alur cerita tadi, Bu. Saya sudah menanyakan tujuan dari Ibu Ida, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi apa masalah Ibu Ida, kemudian Ibu Ida sudah mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian saya juga sudah bisa mengajukan pertanyaan bobot tentang apa rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Ida. Kemudian saya juga sudah menanyakan tanggung jawab Ibu Ida atas permasalahannya tadi. Oh iya Bu, berarti Ibu telah melakukan proses coaching dengan sangat baik ya Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Ya, silakan Bu. Dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu telah melakukan proses coaching dengan sangat baik Bu. Ibu telah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur cerita, kemudian Ibu telah mendengarkan coaching dengan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, merespon apa yang dikatakan coaching, kemudian Ibu juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu menurut saya. Bagaimana menurut Ibu dapat Ibu pernyataan Saya saya setuju tadi? sekali dengan pendapat Ibu ini. Ya, namun demikian Bu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan. Ya, misalnya tadi pada saat Ibu mengajukan pertanyaan tadi, saya mengamati Ibu pada saat melakukan pertanyaan itu masih agak sedikit lebih cepat ya. Dan saya rasa Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih menggali coaching Ibu untuk menuangkan ide-ide yang akan dilakukannya untuk melakukan rencana aksi. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Saya setuju sekali dengan Ibu ini. Ya. Dari diskusi kita kali ini Bu, kira-kira kompetensi apa yang perlu Ibu tingkatkan lagi? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan dalam proses coaching ini yaitu bagaimana saya lebih menggunakan pertanyaan berbobot lagi kepada coaching saya. Ya. Kira-kira kapan Ibu memulainya? Secepatnya Bu, saya akan melakukannya mungkin dengan adaptasi jawab lain, mungkin saya juga akan melakukannya dengan peserta didik saya. Iya, bagus. Dari rangkaian kegiatan kita hari ini Bu, mulai dari observasi, kemudian pasca observasi, apa yang telah Ibu dapatkan dari serangkaian kegiatan yang telah kita lakukan bersama ini? Yang saya dapatkan dari rangkaian tadi Bu, pertama saya sudah diobservasi oleh Bu Neni. Dengan diobservasi oleh Bu Neni, saya menemukan kelemahan saya. Dan saya juga setelah diobservasi dengan Ibu Neni, saya menemukan apa yang perlu saya pertahankan dan apa yang perlu saya kembangkan. Ya, bagus sekali ya Bu Aminah ya. Semoga dengan proses coaching yang dilakukan ini Ibu dapat berlatih lagi dan kita sama-sama belajar ya Bu Aminah ya. Iya. Apakah ada yang bisa kita diskusikan lagi nih Bu Aminah? Saya rasa cukup Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, saya juga berterima kasih Bu Aminah. Kita sama-sama belajar ya Bu Aminah ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Aminah. Terima kasih.